Ternyata itu adalah pengalaman akan Allah yang menentukan seluruh hidup Jorge Bergoglio yang nanti akan menjadi Paus Fransiskus. Pemahaman akan Allah, pengalaman akan Allah yang menjadi awal dari segala-galanya di dalam hidup almarhum Paus Fransiskus. Sebagai salah satu ilustrasi, kita semua tahu bahwa yang namanya gambaran Allah itu bisa berbeda-beda. Pengalaman akan Allah itu bisa berbeda-beda. Ada banyak pengaruh. Jadi misalnya Allah itu Bapa, maka kalau kita berdoa, Bapa kami. Itu paham yang sangat biasa, istimewa di dalam iman Katolik. Tetapi ada yang pengalamannya Allah sebagai Bapa itu membuat atau karena luka batinnya ia tidak mau menerima Allah sebagai Bapa. Konkretnya begini, suatu hari saya berkunjung ke salah satu paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Romo parokinya mengatakan begini, Bapak Uskup, di sini ada beberapa orang muda yang tidak mau berbicara, tidak mau berdoa lagi Bapa kami. Padahal itu kan doa yang setiap kali kita bingung berdoa kita doakan nih. Gampang, apal. Lalu saya bertanya, kenapa Romo? Dia mengatakan begini, Romo, setiap kali saya mulai dengan mengucapkan doa Bapa kami, saya berhenti, tidak melanjutkan, karena saya selalu ingat bapak saya. Bapak saya. Rupanya anak itu pernah mengalami luka batin dari bapaknya. Entah dipukul, entah diperlakukan tidak baik di tengah-tengah keluarga, sehingga kalau ingat ucapkan Bapa itu yang teringat bukan Bapa di surga, tapi bapaknya yang pernah memukul dia itu. Contoh lain lagi, nanti contohnya banyak, nggak selesai-selesai ini. Saya pernah diundang untuk ikut pertemuan para pembina calon imam. Yang datang banyak pimpinan-pimpinan para frater itu. Seorang pimpinan itu mengatakan sharing begini di dalam pertemuan itu. Ada seorang frater saya, frater jadi pasti bukan suster ya, yang tidak pernah mau bertemu dengan saya. Padahal kan pembimbing ya, di novisiat itu, masa tidak mau bertemu dengan pemimpin novisnya. Jadi rumahnya formasi para frater itu luas sekali, banyak gangnya, banyak jalannya. Jadi kalau pembimbingnya lewat gang ini dan dia lihat, dia akan lewat gang lain. Lalu suatu ketika frater itu dipanggil, ya harus datang. Lalu dia ditanya, frater kenapa kelihatannya frater selalu menghindar dari saya? Jawabannya mirip. Kalau saya melihat wajah Romo, itu seperti saya melihat bapak saya. Menakutkan. Jadi bapak-bapak jangan pasang wajah yang menakutkan. Nanti membuat orang tidak berani berdoa Bapa kami lagi. Nah, Paus Fransiskus Jorge Bergoglio mengalami Allah yang kerahimannya terpancar dalam wajahnya. Dalam bahasa Latin, miserando atque eligendo. Itulah sebabnya sampai ketika beliau menjadi paus, banner yang seperti ini, bannernya Bapak Uskup Semarang kan itu ya, ada lambangnya, lalu ada tulisannya Quaerere et salvum facere. Nanti silahkan Bapak Uskup menjelaskan. Itu lambangnya paus, itu tulisannya adalah miserando atque eligendo. Itulah yang dia alami
pada waktu beliau berusia 17 tahun. Dibawa sampai pemakamannya. Karena apa? Itulah saat yang sangat menentukan di dalam hidupnya. Pengalaman bahwa Allah itu wajahnya penuh kerahiman. Bukan Allah dengan wajah yang lain. Itu pertama. Pertama terus, nomor berapa tadi? Jadi Paus Fransiskus contohnya itu, pengalaman akan Allah. Sebetulnya contoh-contoh itu banyak, yang konkret juga ada, yang kisah-kisah aneh juga ada. Yang sering saya pakai sebagai contoh yang sangat mudah adalah ini. Seorang anak ingin makan permen. Ia tahu bapaknya, ibunya menyimpan banyak permen. Tetapi ia tahu juga kalau dia minta kepada ibunya tidak akan diberi. Oleh karena itu, yakin bahwa ibunya tidak melihat, ia mencuri permen yang disimpan oleh ibunya. Ternyata ibunya melihat. Lalu ibu itu bertanya kepada anak itu, "Dek, kamu tahu apa tidak? Ketika kamu mengambil permen tanpa izin ibu, Tuhan Allah ada di situ." Tuhan Allah ada di situ. Anak itu dengan rileks menjawab, "Tahu ibu, Tuhan Allah ada di situ." Lalu apa yang dikatakan Tuhan kepadamu? Anak itu rileks juga. "Oh, Tuhan menyuruh saya mengambil 2," katanya. Di balik cerita konyol ini ada gambaran faham tentang Allah yang berbeda dan akan pengalaman Allah yang berbeda pula. Yang satu Allah itu menakutkan, mengamat-amati, mengawasi terus. Yang satu Allah itu memerdekakan, kerahimannya tanpa batas, kebaikannya luar biasa. Mau ambil 1 disuruhnya ambil 2. Dalam diri Paus Fransiskus pengalaman itu terjadi, dan buahnya apa? Nah, sekarang yang penting bukan pengalamannya saja. Pengalaman itu buahnya apa? Buahnya sangat jelas, yaitu ketika apa? Ketika Paus datang ke Indonesia. Buahnya adalah pilihan-pilihan pribadi. Transformasi pribadi. Dan transformasi pribadi itu sangat jelas di dalam pilihan-pilihan pribadinya. Jadi pengalaman Allah yang sejati, buahnya, indikatornya jelas. Transformasi. Kalau tidak ada transformasi pribadi, lalu pengalaman akan Allah itu tentu belum berbuah juga. Misalnya apa? Kita lihat panitia penyambutan Paus di Jakarta itu repot untuk memilih mobil yang mau dipakai oleh Paus. Paus Fransiskus kan kepala negara, dan Indonesia mempunyai SOP. Kepala negara itu harus dijemput dengan kendaraan jenis-jenis begini. Beliau tidak mau. Protokol pemerintah tidak mau. Maunya mobil yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia. Dipilihnya kan Kijang. Jadi sesudah itu Kijang laris bukan main, kan dipilih oleh Paus. Dan yang dapat hadiah itu Bapak Duta Besar Vatikan untuk Indonesia melariskan Kijang. Kijang pun dipilih. Jendelanya bisa dibuka apa enggak? Ditawari, dibuka. Yang bisa dibuka separuh enggak mau. Harus yang bisa dibuka penuh. Jadi terbuka betul. Memilih kendaraan yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Saya pernah melihat sendiri mobil Paus di Vatikan yang beliau pakai. Itu adalah mobil Ford
tahun 2004. Kecil, padahal kaki beliau kan panjang. Padahal di Vatikan ada segala macam mobil yang bisa dipakai oleh beliau, tapi beliau tidak mau pakai itu. Tidak mau. Jam tangan. Panitia penyambut paus itu kan orang hebat-hebat ya. Jam tangannya Rolex atau apalah. Ketika melihat paus menggunakan jam yang harganya 100.000, malu mereka, dicopot. Contoh-contoh yang sangat sederhana. Ketika beliau belum sakit kakinya, pasti melihat kalau paus bepergian, beliau selalu membawa tasnya sendiri. Tidak mau memperlakukan orang lain itu sebagai pembawa tas, tidak mau, dibawa sendiri. Pilihan-pilihan yang sederhana. Yang lebih serius misalnya adalah contoh ya, ketika beliau menjadi paus, pada hari Kamis Putih siapa yang dicuci kakinya? Biasanya yang dipilih adalah semuanya laki-laki. Tokoh-tokoh di paroki itu, di keuskupan itulah yang dicuci kakinya. Paus mengubah itu semua. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga dicuci kakinya. Bukan hanya tokoh-tokoh, pengemis pun dicuci kakinya. Pilihan-pilihan pribadi. Di balik itu semua adalah semangat dasar menghormati martabat manusia. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki perempuan, tidak ada diskriminasi bahkan antara orang bebas dan orang yang dipenjara. Tidak, semuanya adalah manusia yang dicintai oleh Tuhan. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Jadi urutannya adalah pengalaman akan Allah, transformasi pribadi, belum selesai. Yang ketiga adalah transformasi institusi. Gereja di dalam naungan kepemimpinan beliau berubah banyak. Salah satu perubahan yang sangat simbolik adalah ketika beliau tidak mau tinggal di istana kepausan, tapi pindah ke Hotel Santa Marta, tempat para tanda petik karyawan Vatikan itu tinggal. Para uskup, para kardinal yang bekerja di Vatikan itu tinggal di hotel itu. Tidak mau tinggal di tempat yang namanya istana kepausan. Tinggal di rumah biasa. Ini kelihatannya hanya tempat tinggal, tetapi secara simbolik ini dipahami sebagai perubahan cara berpikir, cara menghayati kepemimpinan. Bukan kepemimpinan seperti raja, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa pimpinan di dalam gereja itu adalah pelayan. Itu rupa-rupanya juga banyak diikuti simbolik itu. Yang saya lihat misalnya di dalam rumus peneguhan nikah. Kalau pasangan suami istri sudah mengucapkan janji nikah, lalu imam yang meneguhkan dalam rumus yang lama itu bunyinya begini: saya sebagai pejabat gereja menyatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan Katolik yang syah. Pejabat gereja dicoret, sekarang diganti saya sebagai pelayan gereja. Beda banget. Pejabat itu kalau di mana-mana dikawal, pelayan itu di mana-mana ya sendiri jalan. Mentalitasnya sangat berubah. Jadi rumusannya adalah pengalaman akan Allah,
transformasi pribadi, transformasi institusi, gereja yang berubah, gereja yang membaharui diri, dan contoh-contohnya sangat banyak. Misalnya di dalam sinode yang diadakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, berjalan bersama sampai 3 tahun diadakan sinode itu untuk mengubah wajah gereja yang semula itu strukturnya hierarkis komando dari atas, Roma berbicara, semua selesai. Sekarang menjadi mari kita berjalan bersama-sama. Maka bahan sinode itu tidak dari para kardinal, tidak dari para uskup, tapi dicari dari akar rumput, lingkungan, wilayah, paroki, keuskupan, konferensi nasional, federasi uskup-uskup kontinental, baru dibawa ke sana. Gereja yang berjalan bersama-sama. Itu yang butir berapa tadi? 2 ya. Nah, sekarang saya ingin menggarisbawahi lagi apa yang tadi saya sampaikan. Kenapa Paus Fransiskus selain ingin supaya umat Katolik mengalami proses seperti beliau, pengalaman akan Allah yang Maha Rahim, transformasi pribadi, dan moga-moga nanti gerejanya berubah, keluarganya berubah, masyarakatnya berubah. Masyarakat dunia macam apa yang beliau bayangkan ketika beliau memaklumkan tahun suci luar biasa itu? Moga-moga jelas kaitannya. Tadi kan saya memberikan contoh kenapa Paus Fransiskus memaklumkan tahun suci kerahiman ilahi. Jawabannya satu, pengalaman beliau moga-moga menjadi pengalaman semua umat Katolik. Nah, sekarang yang kedua, di dalam pernyataan pemakluman tahun suci luar biasa itu, Paus Fransiskus waktu itu sedang berpikir tentang dunia yang macam apa. Yang beliau harapkan, dunia juga mengalami kerahiman ilahi itu. Saya kutip beberapa kalimat. Beliau memandang dunia ini sebagai dunia yang tidak adil. Ini bukan kata-kata saya kutip salah satu kalimat pernyataannya. Di dalam dunia dewasa ini, betapa banyak luka yang ditanggung oleh orang-orang yang tidak mempunyai suara, karena teriakan mereka diredam dan dibenamkan oleh sikap acuh tak acuh orang-orang yang berkuasa. Ini latar belakangnya. Dunia tidak adil, membutuhkan wajah kerahiman. Yang kedua, mengenai bahaya uang. Beliau menulis begini, janganlah jatuh ke dalam pola pikir yang mengerikan, yang beranggapan bahwa kebahagiaan bergantung pada uang, dan bahwa dibandingkan dengan uang semua yang lain tidak ada nilai atau martabatnya. Kekerasan yang ditimpakan kepada orang lain demi menumpuk kekayaan yang berlumuran darah tidak akan mampu membuat seorang pun tetap berkuasa dan tidak mati. Uang tidak membuat orang abadi, tetap aja mati pada waktunya. Mengenai korupsi, kata-katanya keras bukan main. Luka-luka bernanah akibat korupsi merupakan dosa berat yang berteriak keras ke surga untuk mendapatkan pembalasan, karena luka itu merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Korupsi digambarkan sebagai luka-luka bernanah. Nah, sekarang jawabannya ini, mengapa Paus Fransiskus yang sama
yang mengeluarkan, yang menyatakan tahun suci luar biasa di tahun 2015, memaklumkan tahun suci biasa dengan tema harapan? Jawabannya sekarang jelas. Cita-citanya adalah Allah yang Maha Rahim memperbaharui hidup manusia, mengubah institusi menjadi negara masyarakat yang adil, damai, sejahtera. Dihadapkan dengan realitas yang digambarkan itu, rasa-rasanya semakin jauh. Dan ketika realitas itu digambarkan seperti ini, membuat siapapun dengan mudah akan kecil hati dan mudah putus asa. Bisa dibayangkan ya, cita-citanya kerahiman ilahi, transformasi pribadi, transformasi institusi, Indonesia menjadi adil untuk semua. Itu kalau Indonesia, nyatanya tidak. Jarak antara cita-cita dan kenyataan semakin jauh. Apa perlu diberi contoh? Gampang sekali. Kita setiap hari berdoa untuk damai di dunia. Nyatanya apa yang tambah? Damai atau perang? Ya jelas perang. Karena apa? Ya karena ada yang pabrik senjata, kalau tidak ada perang, senjatanya tidak laku. Itu kan lingkaran setan kan itu. Misalnya itu. Kalau sekarang kita cari yang di Indonesia saja, angka kemiskinan di Indonesia itu berapa? Ya tergantung dari siapa yang mengatakan. Kalau dari Badan Pusat Statistik resmi loh ya, Badan Pusat Statistik Nasional, itu angka kemiskinan di Indonesia hanya 8%. Hanya 8%. Itu artinya 24 juta orang Indonesia miskin. Dan ukuran untuk tidak miskin itu penghasilannya 21.000 sehari per orang. Coba bayangkan, 21.000 untuk satu hari, satu orang. Itu bisa untuk makan apa itu? Makan mungkin sekali sehari bisa. Lalu untuk rumah, untuk pakaian, untuk kesehatan, untuk pendidikan, tidak ada kan? Sementara kalau angka itu diambil dari Bank Dunia Internasional, saudari-saudara kita di Indonesia yang miskin, itu angkanya 63%. Itu artinya 174 juta penduduk Indonesia, saudara-saudara kita itu miskin. Itu data, tidak bisa diapa-apakan kecuali diterima. Itu dari satu pihak seperti itu. Sementara itu, berapa banyak makanan yang dibuang sebagai sampah? Makanan yang dibuang sebagai sampah. Ini data resmi Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bukan rekayasa saya. Ada yang Bappenas itu menyatakan dari tahun sekian sampai sekian 2024 selalu bertambah setiap tahun dari 2019 triliun rupiah. Dan sekarang tahun 2024 itu 551 triliun rupiah makanan yang dibuang sebagai sampah. Ada yang tidak bisa makan, tidak pasti bisa makan, ada yang membuang-buang makanan sebagai sampah. Saya teringat satu pengalaman kecil saya beberapa waktu yang lalu. Saya mendapat tamu salah seorang pelajar sekolah menengah.
Dia datang ke Wisma Keuskupan itu jam 2:30 siang. Saya tanya kepada dia, kamu sudah makan belum? Belum, Romo. Makan pagi? Belum. Ya kalau kamu sekolah bagaimana? Apakah orang tuamu memberi kamu bekal? Tidak. Lah terus kamu makannya gimana? Saya menunggu sisa-sisa makanan kawan saya. Ini hanya satu cerita. Sekian banyak saudari-saudara kita, anak-anak kita. Jadi ini hanya ilustrasi. Jadi antara cita-cita dan kenyataan semakin jauh. Itulah sebabnya Paus Fransiskus mengajak kita menghayati tahun suci Peziarah Pengharapan sebagai penabur-penabur pengharapan. Dasar kitab sucinya, dasar kitab suci untuk harapan itu. Seringkali di dalam tulisan atau di dalam percakapan yang namanya harapan itu begitu saja disamakan dengan optimisme. Kita harus optimis, kita harus punya harapan. Seolah-olah sama. Padahal semestinya tidak. Harapan mengandaikan optimisme, tetapi optimisme tidak sama dengan harapan. Ini bukan pendapat saya kutip apa yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus di dalam pemakluman tahun suci ini. Saya kutip begini, dalam diri Santa Perawan Maria, kita melihat bahwa harapan bukanlah optimisme yang naif, melainkan anugerah rahmat di tengah kenyataan hidup. Tidak sama. Saya menjelaskannya mungkin moga-moga lebih mudah dipahami. Optimisme itu adalah buah dari hitung-hitungan manusia saja. Jadi misalnya menurut statistik Bappenas, menurut statistik Badan Pusat Statistik Nasional, saudara-saudara kita yang miskin di Indonesia nanti akan berkurang sampai 0%. Optimis. Hitung-hitungannya ada. Karena sekarang ini ada makan gratis bersama, ada koperasi Desa Merah Putih, ada segala macam. Nanti tahun 2030 Indonesia adil dan makmur sejahtera. Hitung-hitungannya itu. Kalau nanti tahun 2030 yang dikatakan itu tidak menjadi nyata, optimisme itu berubah menjadi pesimisme. Ternyata sama saja. Harapan itu adalah istilah di dalam kerangka iman, bukan hitung-hitungan manusiawi saja. Sajanya saya tekankan karena harapan juga harus memperhitungkan hitung-hitungan manusiawi itu. Nah, landasannya harapan itu apa? Mau penjelasan panjang atau pendek? Atau menengah?